Yehosua atau Kitab Yosua pasal 17. Dan jatuhlah undian pada suku Manasye, karena dia adalah anak sulung Yosef, kepada Makir anak sulung Manasye, bapak dari Gilead, karena dia adalah seorang prajurit perang, dan dia mewarisi Gilead dan Basan. Dan inilah untuk sisa keturunan Manasye, untuk kaum-kaum mereka, untuk keturunan Abiezer, dan untuk keturunan Helek, dan untuk keturunan Asriel, dan untuk keturunan Sekem, dan untuk keturunan Hefer, dan untuk keturunan Semida. Itulah keturunan Manasye, anak Yosef menurut kaum-kaum mereka. Namun Zelofehad anak Hefer, anak Gilead, anak Makir, anak Manasye, tidak mempunyai anak-anak lelaki, melainkan anak-anak perempuan. Dan inilah nama anak-anak perempuannya: Mahla dan Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Dan mereka datang mendekat ke hadapan Imam Eleazar, dan ke hadapan Yehosua anak Nun, dan ke hadapan para pemimpin seraya berkata, Yahweh telah memerintahkan Mose untuk memberikan kepada kami suatu warisan di antara saudara-saudara lelaki kami. Dan berdasarkan firman Yahweh, Dia telah memberikan kepada mereka suatu warisan di antara saudara-saudara lelaki dari ayah mereka. Dan 10 bagian jatuh kepada kaum Manasye, selain yang dari tanah Gilead dan Basan di seberang sungai Yordan. Karena anak-anak perempuan Manasye telah mewarisi di antara anak-anak lelakinya, dan tanah Gilead menjadi kepunyaan anak-anak Manasye yang lainnya. Jadi perbatasan Manasye adalah dari Asyer ke Mikmetah yang terletak di depan Sikem, dan perbatasan itu naik ke kanan ke daerah penduduk En-Tapuah. Tanah Tapuah adalah kepunyaan kaum Manasye, tetapi kota Tapuah yang di perbatasan Manasye kepunyaan keturunan Efraim. Dan perbatasan itu turun ke sungai Kana di sebelah selatan sungai itu. Kota-kota Efraim ini terletak di tengah-tengah kota-kota Manasye, dan perbatasan Manasye ada di sebelah utara sungai itu, dan garis batasnya berakhir di laut. Ke arah selatan, daerah itu adalah milik kaum Efraim, dan ke arah utara, daerah itu adalah milik kaum Manasye, dan laut adalah batasnya, dan batas-batas itu bertemu di Asyer pada sebelah utara, dan di Isakar pada sebelah timur. Dan inilah milik Manasye di Isakar dan di Asyer: Bet-Sean dan kota-kotanya, dan Yibleam dan kota-kotanya, dan penduduk Dor dengan kota-kotanya, dan penduduk Endor dan kota-kotanya, dan penduduk Taanak dan kota-kotanya, dan penduduk Megido dan kota-kotanya. 3 wilayah. Namun keturunan Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu, karena orang Kanaan bersikeras tinggal di negeri itu. Dan terjadilah, ketika Bani Israel menjadi kuat, mereka menjadikan orang Kanaan sebagai pekerja rodi, tetapi tidak secara tuntas menghalaunya. Dan berbicaralah keturunan Yosef kepada Yehosua dengan mengatakan, Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya 1 undian dan 1 bidang tanah sebagai warisan, sedangkan aku ini adalah suatu kaum yang berjumlah besar? Sebab Yahweh telah memberkati aku sampai sekarang. Dan Yehosua berkata kepada mereka, Jika kamu adalah bangsa yang berjumlah besar, pergilah naik ke hutan bagi dirimu sendiri, dan tebanglah bagimu sendiri di sana di negeri orang Feris dan negeri orang raksasa, jika pegunungan Efraim terlalu sempit bagimu. Dan berkatalah keturunan Yosef, daerah perbukitan itu tidak akan mencukupi bagi kami, dan setiap orang Kanaan yang tinggal di daerah lembah mempunyai kereta perang dari besi, baik mereka yang di daerah Bet-Sean dan kota-kotanya, maupun mereka yang tinggal di lembah Yisrael. Dan berkatalah Yehosua kepada keluarga Yosef, kepada suku Efraim dan kepada suku Manasye dengan mengatakan,
Kamu adalah suatu bangsa yang berjumlah banyak dan mempunyai kekuatan yang besar. Kamu tidak akan hanya mendapatkan satu bidang tanah, karena daerah perbukitan adalah milikmu. Oleh karena daerah itu adalah hutan, maka kamu harus menebangnya dan batas-batas luarnya akan menjadi milikmu. Karena kamu harus menghalau orang Kanaan itu sekalipun mereka mempunyai kereta perang dari besi, sekalipun mereka itu kuat.